Halo, jadi kali ini kita bahas soal yang sering masuk di TBK, yaitu masuk ke jenis soal kuantitatif. Diketahui satu segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya 2 cm. Suatu segitiga baru dilukis dengan menghubungkan ketiga titik tengah dari sisi-sisi segitiga ABC. Dengan cara yang sama, dilukis lagi segitiga ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan seterusnya. Luas semua segitiga yang terbentuk dari segitiga tersebut adalah bla bla bla. Oke, berarti kalau kita nemu soal seperti ini, kita coba langsung visualisasikan aja dengan digambar. Oke, yang berikutnya dia katanya akan ada lagi segitiga yang baru di titik tengahnya. Berarti misal di sini ada tengah, di sini ada tengah, dan di sini ada titik tengahnya. Nah, kita coba gambarkan segitiga yang berikutnya. Misal, segitiga yang kedua ada segitiga lagi yang dibuat dari titik tengahnya juga. Berarti ini kita coba gambarin. Sebenarnya ini akan lebih ribet kalau misalnya kita harus gambarin semua segitiganya. Karena ada sampai ke 8 dan seterusnya. Karena ini maksudnya lah ke tak hingga, dan ditanya adalah luas dari semua segitiga tersebut. Maka ini sebenarnya adalah rumus yang pakai S tak hingga di deret. Oke, tapi sebelumnya berarti kita harus tahu dulu nih luas dari si segitiga yang pertama, kedua, dan berikutnya. Jadi kita bisa tahu kira-kira rasionya ada berapa. Oke, segitiga yang pertama berarti kita fokus ke segitiga yang warna biru yang paling luar. Oke, saya coba gambarin segitiga ini punya dimensinya itu adalah 2. Tiap sisinya sama, 2, 2. Maka kita mau cari luas. Ingat luas segitiga, itu berarti rumusnya adalah alas kali tinggi per 2 atau setengah alas kali tinggi. Itu sama aja. Oke, masalahnya ini tingginya kita belum tahu. Maka kita perlu cari si tingginya. Kita buat contohnya. Nah, berarti kita mau cari tingginya, berarti ini kita harus cari dulu dengan cara Pythagoras. Maka tingginya berarti tinggi kuadrat sama dengan berarti sisi miring kuadrat. Berarti langsung kalau misalnya udah pada hafal, kita langsung berarti 2 kuadrat dikurang. Nah, ini yang alasnya ini kan setengahnya ya. Ini setengah ke sini berarti dia 1 cm. Maka 1 kuadrat. Oke, berarti 2 kuadrat itu adalah 4. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Maka T kuadrat sama dengan 3. Atau kalau T, berarti kebalikannya dia jadi akar 3. Nah, berarti ini kita pakai ke sini. Berarti alasnya ini dia balik lagi jadi ke segitiga yang paling gede, berarti dia jadinya 2 dikali tingginya akar 3 per 2. 2 per 2 habis, maka luasnya si segitiga yang pertama atau yang paling besar itu adalah akar 3 cm. Ini luasnya. Nah, yang kedua, yang warna hitam. Segitiga yang kedua, berarti perhatikan si segitiga yang kedua. Aku coba misalnya kita hilangin nih si garis-garisnya. Ini ada 4 potong segitiga yang sama luasnya, yang sama besarnya. Nah, ini yang keempatnya. Maka sebenarnya luas segitiga yang kedua itu sama dengan, karena tadi ada 4, berarti seperempat dari luas segitiga yang pertama. Berarti kalau kita tulis ulang, berarti ini luas segitiga yang kedua itu sama dengan seperempat dari akar 3. Atau artinya adalah akar 3 per 4 cm. Nah, si segitiga yang berikutnya, yang ketiga, berarti dia sama juga sistemnya, seperempat. Berarti luas dari segitiga yang ketiga, tulisnya seperti ini, berarti seperempat dari luas segitiga yang pertama, yang kedua, sorry. Nah, terus lalu luas segitiga yang keempat, berarti sama dengan seperempat dari luas segitiga yang ketiga. Nah, kalau ini kita hitung, berarti kan dia jadi seperempat dikali akar 3 per 4. Berarti dia 16 akar 3. Nah, kalau ini berarti kalau untuk yang keempat dia jadinya seperempat dikali luas yang ketiga, berarti 16 dikali akar 3. 1/4 dikali 1/16, berarti artinya dia 1/64 akar 3. Nah, ini sudah bentukannya deret sebenarnya, teman-teman. Berarti cara yang berikutnya tinggal kita masukkan ke rumus deret tak hingga. Rumus untuk deret tak hingga berarti ini adalah S tak hingga, karena dia ditanya adalah jumlah luas semua segitiga gitu. Nah, berarti S tak hingga itu sama dengan A per 1 dikurang R. Kalau kita masukkan ke rumus tak hingga ini, kita coba buat deretannya, berarti dia jadi yang pertama
Jadi yang pertama akar 3, deretnya berarti akar 3, terus yang berikutnya dia ada 1/4 akar 3, terus yang berikutnya ada 1/16 akar 3, yang berikutnya ada 1/64 akar 3, dan seterusnya aja ya, langsung ya, biar nggak kelamaan. Oke, nah berarti tinggal masukin aja deret-deret ini ke rumus yang ada. Misal A itu 1 ya, berarti yang ini A. Yang berikutnya rasio. Rasio itu kan berarti U2, ini kan U2 atau ini A atau 1 ya, berarti kan 1/4 akar 3 per akar 3. Nah, artinya akar 3 dengan akar 3 kan habis. Jadi perbedaannya seterusnya 1/4. Dan sebenarnya dari tadi udah jelas ya, karena dikali 1/4 selalu. Jadi itu jadinya rasio. Oke, berarti tinggal masukkan A tadi adalah akar 3, terus per 1 dikurang rasionya 1/4. Oke, 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4 ya. Berarti akar 3 per 3/4. Atau kalau kita balikin langsung, kasta hingga itu sama dengan 4/3 akar 3. Oke, so jawabannya berarti adalah yang C. Ini teman-teman kalau mau capture boleh. Yang teman-teman mau menanyakan ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau ada soal yang mau dibahas juga, silahkan dibuat di kolom komentar. See you!